mereka perlu juga berbaur dengan teman-temannya secara langsung di luar, terpisah ruang dan waktu dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi sama kita dalam acara GM Podcast. Ngobrol santai sama kita. Benar-benar. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, jadi kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai nih, Pi. Kebetulan juga kita lagi ada di luar, kita berkegiatan di luar, pembelajaran di luar sekolah lah. Berhubung kegiatannya tentang mungkin kepemimpinan kali kan ya, Bi ya? Ya. Dibilang tentang kepemimpinan ya, Bang. Betul. Gimana kalau kita ngebahas tentang politik, Bi? Waduh, jangan. Politik, Bi. Benar, Jangan gimana, Bi? juga. Ini masa transisi ini. Yang sebentar lagi mau pensiun, Pak. Tapi ngomong-ngomong masalah kepemimpinan tadi kan, kita lagi mengadakan program LDKPD. LDKPD itu kan latihan dasar kepemimpinan peserta didik. Tadi di gitu kan, ya. betul. Benar-benar. Sebenarnya juga LDKPD ini bukan hal yang tabu di antara yang asing di dunia pendidikan. Mungkin juga kayaknya emang hampir setiap sekolah itu pasti mengadakan LDKPD ya, Bi. Benar, betul. Menurut pandangan Abi sendiri yang mungkin sudah berkiprah puluhan tahun di dunia pendidikan. Puluhan tahun. Di dunia pendidikan tuh kayak gimana sih, Bi? Menyoroti LDKPD ini, Bi? Kita sama-sama ada di alam nih saat ini. Betul kata Mang Ebe, kaitannya memang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan LDKPD, latihan dasar kepemimpinan peserta didik. Dulu itu namanya LDKS. Oh iya, bener. Ya kan. Sekarang itu berubah jadi ada kalimat PD-nya dengan tambahan menjadi peserta didik. Sebetulnya sama-sama aja. Tapi Karena- bentar, kalau nggak salah tuh itu baru berganti beberapa tahun kebelakang. Betul. Kita kembali kepada intinya aja ya, bahwa sebetulnya secara substansi latihan dasar kepemimpinan cukup sampai di situ aja. Itu sebetulnya menjadi sebuah muatan program yang memang harus terkemas, terintegritas utuh dalam program-program di satuan pendidikan. Memang biasanya pasti pelaksananya di tingkat satuan pendidikan SMP sama SLTA, SMA atau SMK gitu, sederajat. Dan ini menjadi penting tetap saja, karena kan yang namanya pendidikan itu bukan hanya dalam kelas. Kita juga perlu juga menyatu dengan alam, kemudian juga dalam muatan biasanya nih, dalam muatan program LDK itu biasanya pasti tuh ada materi-materi kepemimpinan, materi-materi berkaitan dengan dinamika kelompok, Benar. lalu kemudian juga kerjasama dan kemandirian, Disiplin. mental, Disiplin, spiritual, termasuk juga Tapi disiplin. mental ya. Yes, Iya nggak sih? betul. Apa ada yang lain? Betul. Dan korelasinya juga luar biasa nih sebetulnya. Korelasinya Antara apalagi sekarang tuh sudah terlakop dengan kalimat Gen Z. ya. Beda kali dengan gennya generasi Bang Nur, Kak Adit gitu kan. 80-an tuh apa ya? Anda 80. Saya kayaknya Gen Z juga deh, Bi. Genjet apaan genjet? Kumis. Genjet. Lupa. Kumis udah. Iya, benar. Nah, korelasinya sih, Bi, korelasi antara LDKPD dengan mungkin kehidupan anak-anak zaman sekarang tuh apa sih? Sekali lagi gini ya, kita perlu juga kali melihat realitas yang ada. Anak-anak kita yang mungkin masuk dalam kategori Gen Z ini kan cukup luar biasa nih, perbedaan dengan gen generasi sebelumnya, baik mentalnya, karena emang juga itu karena perubahan zaman juga ya, mungkin karena termasuk pengaruh teknologi, pengaruh gadget gitu kan, setan gepeng, mungkin bahas setan gepeng. Karena ini zaman kita dulu tuh kan belum mengenal. Yes. Belum, Yes. belum bener. Kita mah dulu mainnya panggal. Apa?
Panggal Bi, Abi Saya nggak kenal. tahu tuh panggal apa. Enggak. Gangsing, Oh, gangsing. panggal ya Gang, panggal. gangsing yang kayak gimana? Gangsing yang kayak gini. Bukan, Mang. Gangsing. Gangsing Bi. Panggal yang dipukul. Nah, gangsing itu suara aneh ya sebenarnya. Nah, sekarang ini kita juga ada lagi ada di alam nih. Pasti juga tuh ada suara-suara yang Nah, aneh itu tuh. helikopter. Angin. Itu helikopter. Ini penting juga membawa anak-anak bertemu langsung dengan alam gitu kan. Karena bagaimana juga tetap saja anak-anak Gen Z ini juga perlu ketemu dengan alam. Apa namanya? Mereka perlu juga berbau dengan teman-temannya secara langsung di luar. Terpisah ruang dan waktu dengan orang tua agar terbentuk kemandirian. Dan memang sekali lagi secara substansi bahwa LDK ini kan sebetulnya adalah latihan dasar kepemimpinan. Kita berharap sebetulnya anak-anak kita, karena harapan kita adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau mereka nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas, nggak punya pengalaman, itu kan tetap harus diasah dari dini, gitu kan. Ini menjadi pengalaman mereka tersendiri sebetulnya. Jadi kalau dibilang penting, ya penting. Semua satuan pendidikan mengadakan program LDKPD itu penting. Itu penting. Jadi jangan dianggap bahwa ini hanya sebatas program-program yang menghamburkan waktu dan sebagainya. Enggak. Anak-anak tuh dapat dari mulai mereka berangkat, bagaimana dari mulai proses sampai dengan pasca. Mungkin waktu berbeda-beda, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Benar. Tapi kita berharap sebetulnya mereka pulang itu ada perubahan. Setidaknya mereka juga nge-save tuh. Walaupun mungkin tidak terjadi perubahan secara signifikan, tapi mereka nge-save tuh. Oh, yang mereka dapatin. Nah, Kita kan ngerasain yang tadi tentang Gen Z lah, Gen milenial lah, segala macam. Ada nggak sih cara bijak nih sebagai kita nih, terutama kan Abi yang udah banget pengalaman banget, cara bijak kita buat mengatasi anak zaman sekarang dengan anak ya Abi mungkin tahu lah, generasi Z, generasi milenial dan generasi lain. Karena kan anak zaman sekarang ketika dikerasin kita serba salah sebagai guru. Nah, menurut Abi gimana sih yang bijaknya kita sebagai ya pendidik atau pengajar? Mungkin dulu kalau dulu kita mau dicubit atau dihukum, ya hukuman Udah, Bang. fisik yang kita terima, ya kita menerima karena emang kita salah gitu. Tapi mungkin ya yang tadi yang tadi Bang Nur bilang tuh, perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman dulu, yang dulu Bijaknya kita tuh gimana sih dulu sebagai pendidik? kita rasain tuh kayaknya beda banget sama yang sekarang. Dulu kita yang mungkin jadi siswa, terus sekarang menjadi tenaga pengajar, kita juga ngalamin juga ke diri kita masing-masing gitu kan. Perasaan dulu kita nggak kayak gini-gini banget, tapi kok sekarang beda banget. Ya istilahnya kalau Itu ada korelasinya nggak Bi dengan LDKPD yang Iya. tentang penanaman latihan dasar kepemimpinan tadi? coba Dit, Iya. dijawab lah Dit. Enggak bisa Bi. Benar. Iya. ya yang viral kan istilahnya kalau bahasa sekarang kan nggak dicolek sedikit, aduh kayak kemarin Bahrain kan gua guling-guling gitu kan. Ya istilahnya kan bener-bener kuat, Iya, benar-benar. bener. Cuma disendol dikit doang ya, Bang. Iya, Seleo. 99. Ampun dah. Mungkin kalau sekarang tuh kayaknya dikit-dikit viral, Nah. dikit-dikit Iya, Bi. viral. Ya. Itu dia, Bi. Terus Sebetulnya kan dikit-dikit menyalahkan, dikit-dikit juga kalau mungkin di pengadilan tuh banding gitu kan. Dan ada nggak sih korelasi antara hal-hal tersebut dengan latihan dasar kepemimpinan? secara fitrah sebetulnya manusia sama aja ya. Ya ini sih kan tadi kan sifatnya menurut kan. Setiap orang juga pasti Punya punya pandangan perspektif, yang beda. punya pandangan, punya perspektif yang berbeda. Dan perubahan kurikulum itu pasti bukan tanpa sebab. Pasti karena keterbutuhan situasi dan kondisi. Ya walaupun mungkin ada politik-politiknya lah perubahan-perubahan itu kan, karena eskalasi politik dan sebagainya, atau pergantian kepemimpinan dan sebagainya. Tapi yang jelas kita kembali kepada realitas bahwa kita ngerasain pada saat kita menjadi siswa dan sekarang menjadi dulu peserta didik, sekarang menjadi tenaga pendidik kan gitu kan ya. Ada perbedaan yang kita rasakan karena emang mungkin zamannya juga berbeda kan kayak begitu ya. Tapi ini sebetulnya bukan menjadi faktor penyebab dominan,
tetap saja seorang guru kemudian mampu membaca situasi dan kondisi. Dan memang secara sunatullah ataupun secara literasi keagamaan kita juga udah diajarin tuh ikro, ya kan, ngebaca situasi, karena yang situasi itu pasti berbeda-beda. Mungkin kita yang ada di wilayah metropolis Jakarta, Depok, Bogor berbeda cerita mungkin mengajar di Papua karena mungkin kondisi dan situasi yang berbeda. Tapi anggaplah kita kembali kepada realitas kita nih. Pengaruh gadget yang memang luar biasa. Pengaruh gak Kak Adit? Pengaruh, Bi. Kita juga berpengaruh kan ke diri kita kan? Iya, bener banget, Yang tadi Bi. Abi bilang mungkin ya, yang tadi Abi bilang tuh zamannya beda. Jangan. Saya mungkin menggarisbawahi itu tuh. Menurut Bang Nur, Abi sama Adit nih, setuju nggak gitu? Karena saya pernah dengar statement ilmu parenting yang kayak begini. Biarin aja anak kita mau nonton HP, ya kasih aja, emang zamannya juga beda sama yang zaman yang dulu. Menurut Bang Nur, Abi, Kak Adit setuju nggak sama yang ilmu kayak begitu? No. Jelas enggak. Saya ngerasain ya Pak ya, karena kan saya punya anak yang usianya masih 5-6 tahun. Iya, emang itu mah kan maksudnya di zaman kita dulu kita Iya. emang gak ada handphone. Gak ada Kalau sekarang handphone, mah beda ada. cerita. Ya beda cerita tadi, makanya di bawah zaman dulu ya kenapa gitu, karena emang kita dulu nggak ada handphone. Tapi sekarang kan zaman makin berkembang, teknologi juga makin maju. Tadi saya menggarisbawahi ya, dulu kita kayak gini karena emang dulu mungkin kita nggak ada gitu, nggak ada hal yang Mengganggu namanya, secara Iya, benar. secara menurut setuju nggak kira-kira tentang parenting tersebut? Karena emang menurut saya juga ini ada hubungannya dengan latihan dasar kepemimpinan yang sekarang sedang kita laksanakan. Ya minimal untuk diri anak masing-masing gitu. Pada setuju nggak kira-kira dengan ilmu parenting seperti itu? ya, buat Bang Nur gimana Bang Nur sebagai Kalau saya Bang Nur terlibat. punya anak nih, anaknya 3 namanya kan. Dari ono Dari mana? bohong ya Moy. Yang ngidul. Aduh nih gara-gara podcast pulang bisa Makanya. diganjel ini. Enggak. Ya kalau saya udah ngerasain sebenarnya gadget atau setan gepeng dari bangsa papa kesiswaan ada plus minusnya Pak. plus minusnya yang kayak Plus gimana? minusnya ya kalau minusnya jelas banyak banget. Istilahnya walaupun sekelas YouTube Kids saja masih banyak istilahnya kata-kata yang istilahnya kurang mendidik dari bahasa-bahasa yang disajikan ya. Ya kadang ya Ali istilahnya gimana Ali Pak itu ya? siapa? Ali anak saya. Banyak yang nggak tahu Ali itu Iya. siapa. Ada yang Hasil Ali. Muhammad Ali. Tahu. Oh jadi dia lagi memperkenalkan, lagi mau memperkenalkan anaknya. Emang mau Ali, Iya. anaknya Ali. mau di song juga sebagai pemimpin atau gimana nih Bang Nur? Enggak, tapi emang saya rasain gitu Pak. Karena Berarti ada manfaat Iya. atau nggak ada manfaatnya juga yang plus minusnya ada. plus minusnya ada. Kalau kayak plusnya kan istilahnya ketika kita lagi repot kita kasih HP, anak anteng itu sebenarnya hal kecil yang sebenarnya adalah positif dan membantu buat orang tua. Cuman karena kita terlalu lama ngasihnya, Ya, ditambah kita juga tidak mendampingi, akhirnya dia banyak. Berarti balik lagi ke kita gitu ya. Kita mungkin kita membatasi ya wajar-wajar aja yang sewajarnya gitu. Mungkin kita bakal nemuin plusnya di situ. Ya minusnya itu tadi kalau emang mungkin terlalu kebanyakan juga itu bakal istilahnya juga kalau kayak negatif. minum obat terlalu banyak Overdosis. YouTube, overdosis. Nah kalau dari Bang Midun gimana Bang Midun? Bang Adit. Jadi kalau menurut pandangan saya nih ya, Abi, KTB, Bang Nur. Jangan nyolek-nyolek Jadi- ah. Enggak. Soalnya kan, Jadi itu ada fase-fasenya. soalnya kan dari pandangan dia yang mungkin udah berkeluarga Iya, gitu. Oh, Bang Ali belum berkeluarga. Jadi Yang belum berkeluarga gimana Bang Midun? silakan. Kok begini sih? Salah. Apa ini? Ini dingin banget Bi, tiis banget Bi. Silakan, kita mau kemana? Nih. Nih ya, menurut pandangan saya nih Bi ya, bakalan ada fase-fasenya Bi, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bermain dan belajar. Ketika beranjak ke SMP,
tetap bermain dan belajar sampai kelas 8 ya. Kelas 9 itu baru Bi Maksudnya apa? fasenya tentang gadget. Tugas Tentang ya, gadget. tugas. Iya benar. Tugas. Tugas juga bisa dikasih nih ya. Abi boleh ngasih wacana nggak? Kita inget nggak sebelum corona, Sebelum corona. GM sendiri termasuk institusi pendidikan yang itu membuat aturan siswa nggak boleh bawa HP. Ya. Bayangkan dampak corona itu luar biasa. Dunia terbalik saat Iya, itu. benar. Sampai akhirnya HP menjadi satu media pembelajaran saat itu, karena memang satu-satunya semua berubah menjadi belajar online. Gadget menjadi sebuah fasilitas yang pada saat itu menjadi dominan, bukan cuma di SMP, bukan cuma di SMK, sampai ke SDMI. Jangan lupa itu. Iya, iya. Nah, Berarti kita sama lihat. corona nih, Bi. Enggak. Tadi dulu, Bang, tadi dulu. Iya, iya. Tapi Corona udah hilang. Dengerin dulu. Kalau seandainya itu mau disalahkan, seperti tidak ada yang salah. Yang salah itu maling, kenapa dia nyolong gitu. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Jadi Iya kan? ya maaf. Iya, kalau Bener, Bi. salah bener itu satu hal yang Oke, kita balik lagi. Abi balik lagi. Ini kan kita ngelihat tuh dari mulai 2019, 2020 tuh mulai tuh. Mendominasi banget. Dan sekarang akhirnya pun HP jadi fasilitas tetap. Yang pada akhirnya nggak lagi tuh sekolah dulu itu kan nggak boleh siswa bawa Iya. gadget, bawa HP, nggak Benar boleh. banget, Bi. Ya kan hampir semua tuh. Cuma sekarang kan akhirnya Tapi kalau nggak salah dulu di sekolah kita juga kan ada program Imtek ya, Bi. ya sepakat, satunya juga- sepakat. Salah satunya bukan Betul, di game itu sebetulnya kan tadi produknya adalah Imtek ya. Itu ada literasi itu untuk program perakitan HP. Iya, HP yang Betul, komputer kan, Bi. betul saat Iya, itu. Bi. Tapi memang kan kita ngeliat dampak negatifnya saat itu. Pada akhirnya penggunaan anak-anak itu kan nggak bijak, gitu kan ya. Sehingga kemudian itu merubah cara belajar, minat belajar dan sebagainya. Ini kan pembentukan, lagi-lagi adalah pembentukan karakter ya, yang berbeda itu. Nah, LDK ini menjadi media, tapi satu lagi baik lagi kembali kepada substansi LDK. Soalnya LDK ini terobosan adalah kepemimpinan. Jangan lupa, kita butuh anak-anak kita ini ke depannya karena bagaimanapun harapan kita mereka adalah pemimpin masa depan. Kita berharap mereka punya mental yang kuat, fisik yang oke, pengetahuan yang memang sepakat, karakter yang, tapi jangan lupa Apa, di Bi? situ kadang-kadang yang suka terdegradasi yang akhirnya kemudian nomor 2-in itu bukan sekedar kesehatan, bukan sekedar kemampuan fisik, kemudian mental, tapi juga jangan lupa adab juga harus ada yang harus disisipin dalam kegiatan LDKPD. Itu tuh Nah, penting. Terakhir nih mungkin ya, Iya. menurut dari semuanya mungkin Iya. dan nanti dari Bang Adit, dari Abi, dari saya mungkin Nah. sekalian juga dari Bang Nur. Apa sih mengenai LDKPD, entah penting nggak penting atau mungkin juga hanya manfaatnya bisa Ya, dibilang penting nggak sih manfaatnya, sebetulnya? terus tujuannya kayak yang tadi sudah kita jalankan program-programnya, penting nggak sih gitu LDKPD dilaksanakan? Dari Kak Adit dulu mungkin. Dingin, Bi, saya serius. Ya. Menurut ya penting nggak penting ya, Bi ya. Iya. Salah Emang satu pemirsa ini kita kasih tahu dong lebih sama penting banget. sama pemirsa dunia maya. Iya, Kita ini lagi di mana sih? lagi di Gunung Bunder. Jadi ya mungkin kalau yang belum tahu dari tadi kita ngegigil Oh, kita bener. ada di atas Menggeget. sebenarnya. Ini tuh emang pohon beneran, kita Ini lagi nih. di atas pohon. Ya benar. Terus ini juga ada di lokasinya di Gunung Bunder. Jadi gimana Iya, manfaatnya? balik lagi. Manfaatnya ya, balik lagi ke Sambil manfaat mikir kan tadi manfaatnya. buat berpikir ya. Penting nggak sih LDKPD? Penting. Pentingnya Satu. kenapa dan apa manfaatnya? Penting satu. Si anak bisa mengetahui yang namanya LKBB. LKBB. Selain LKBB mungkin Karena emang itu menghadirkan TNI ya. Iya. Terus. Eh,
Udah dari saya itu aja. Dari Bang Nur, Bang Nur. Dari Bang Nur. Lanjut. Kalau Lanjut. ya pasti lah. Pasti penting banget karena kan LKPD ini kan adalah pendidikan karakter. Ya istilahnya anak tuh terbentuk dengan LKPD ini. Yang penting tentang kedisiplinan, yang paling penting yang tadi Bapak bilang adalah tentang attitude. Ya, itu yang penting banget tuh daripada ilmu nanti dulu dah, yang penting attitude aja dulu. Bahkan kan di Jepang kan usia anak SD aja kan yang diutamakan adalah attitude dulu, bukannya ilmu mah nanti ya. Nah mungkin nih buat Bapak yang paling Iya, Bi. Kalau dari saya mungkin tadi juga sepakat, penting banget karena memang ini bukan cuma mengajarkan tentang LKBB juga, kedisiplinan juga, tapi membentuk karakter si siswa bagaimana nanti ke depan, minimal untuk memimpin dirinya sendiri. Betul, gitu ya. sepakat. Mungkin dari Abi closing statement Iya, Bi. tentang LKBD silakan, Bi. Oke, setiap diri adalah pemimpin. Kita berharap anak-anak kita adalah pemimpin masa depan yang tadi punya karakter, kemudian juga punya fisik yang oke, punya mental yang juga oke gitu kan. Attitude yang emang harus dikedepanin. Dan jangan lupa, ini kita nggak lagi ngomong kosong. Bener. Mungkin kedengeran tuh suara-suara anak-anak kita yang kita lagi didik secara real, dan pendidikan ini adalah pendidikan yang terintegrasi menjadi program sekolah, bukan saja dalam kelas tapi di luar kelas. Dan ini menjadi pengalaman yang pasti di-save di sepanjang hayat anak-anak kita. Bagaimana mereka kenal dengan berbaur secara langsung dengan teman-temannya, tidur bareng dengan teman-temannya, dengan banyak orang, dan pasti insya Allah akan menjadi pengalaman yang hebat buat anak kita. Insya Allah. Amin. Harapan kita juga mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, dan Amin. karakter, Amin. berakhlak, Benar, amin. bisa membanggakan orang tua tentunya. Ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kami yang ngobrol santai. Ngobrol santai, betul. Terima kasih, mungkin ya, yang mudah-mudahan juga ada manfaatnya, ada hal baik ya, mudah-mudahan bisa diambil. dagingnya banyak. Sekali lagi terima kasih, mungkin cukup sampai sini obrolan santai kita. Kedepannya kita bakal ngebahas tentang program-program yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa satu lagi. Apa, Bi? SMP Gerasi Madani dan SMK Gerasi Madani udah buka pendaftaran siswa Buruan dah. baru Buruan. untuk tahun pelajaran 2025-2026. Insyaallah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.